Selamat datang kembali. Di video ini kita akan bahas tentang formula atau rumus Excel paling penting yang harus dikuasai oleh admin kantor, admin toko, admin sekolah, atau admin apapun itu. Excel sendiri merupakan aplikasi wajib bagi dunia kerja, terutama administrasi perkantoran. Dan kami juga sudah merangkum rumus-rumus Excel yang paling penting untuk admin perkantoran. Yuk kita bahas apa saja rumus-rumus Excel paling penting dan paling sering digunakan di perkantoran. Penulisannya gimana, fungsinya apa, dan contoh-contoh penggunaannya gimana. Kita mulai dari rumus pertama, yaitu sum, yang fungsinya untuk menjumlahkan beberapa angka. Misalkan ada data toko penjualan seperti ini. Ini adalah data penjualan jilbab di sebuah toko jilbab pada suatu hari. Ada 4 SPG, Lisa, Jenny, Kim, dan Rose. Si Lisa menjual 14, Jenny 12, Kim 14, dan Rose menjual 13. Nah, akan diketahui berapa jumlah total penjualan. Di sel C6 ini akan ditampilkan total penjualan pada hari tersebut. Menggunakan rumus sum, ketik di sel C6. Sama dengan sum, buka kurung, klik angka pertama di sel C2, 14 ini, kemudian klik dan drag atau blok untuk membuat rank sampai angka terakhir di sel C5, angka 13, enter, hasilnya adalah 53. Untuk penjumlahan ke samping atau horizontal juga sama, hanya beda di ranknya atau bloknya. Sama dengan sum, buka kurung, klik 80, drag atau blok ke kanan, enter, hasilnya 235. Klik titik di kanan bawah sel ini, klik dan drag ke bawah. Rumus kedua adalah average untuk mencari nilai rata-rata. Misal, dicari rata-rata penjualan. Ketik di C7 sama dengan average, buka kurung, blok C2 sampai dengan C5, enter, hasilnya rata-ratanya adalah 13,25. Untuk rata-rata yang horizontal seperti ini juga sama dengan average, buka kurung, blok, enter. Nah, banyaknya angka desimal di belakang koma ini bisa ditambah atau dikurangi dengan klik tombol increase decimal atau decrease decimal. Berikutnya ada count, gunanya untuk menghitung jumlah sel yang berisi angka. Misal, ada data nama-nama karyawan dan jumlah anak dari tiap karyawan. Lisa punya 2 anak, Jenny 1, Kim tidak ada, ditulis tidak ada bukan angka 0, Rose 3 anak. Akan dihitung karyawan yang punya anak berapa orang. Banyaknya karyawannya, bukan jumlah anaknya. Sama dengan count, buka kurung, blok, enter. Ada 3 karyawan yang punya anak. Jadi, hanya sel yang berisi angka saja yang dihitung, yang tidak ada tidak dihitung karena bukan angka. Beda dengan counta. Counta menghitung seluruh sel yang ada isinya. Mau isinya angka atau huruf tetap dihitung. Sama dengan counta, buka kurung, blok, tekan enter. Jadi, counta menghitung seluruh sel yang di blok atau dalam ranknya. Berikutnya ada rumus if. Bentuk penulisan if berbeda dengan rumus-rumus sebelumnya. If lebih kompleks lagi, ada permainan logika, ada pilihan, ada seleksi. Misal, ada data dinilai siswa, Lisa 59, Jenny 70, dan seterusnya. Dari data ini akan ditentukan kelulusan siswa dengan ketentuan siswa dinyatakan lulus jika nilainya lebih dari 60 atau di atas 60. Siswa yang lain yang tidak mencapai 60 dinyatakan gagal. Sama dengan if, buka kurung, klik nilainya lebih besar 60, titik koma, kutip 2 ya, lulus, kutip lagi, titik koma, kutip, gagal, kutip, tutup kurung, enter. Jadi, if ini ada 3 bagian, dipisahkan dengan titik koma. Bagian pertama kondisinya nilai lebih besar dari 60. Bagian kedua, jika kondisinya benar, jika nilai lebih besar dari 60. Bagian ketiga, selain itu kondisinya salah, nilainya tidak lebih besar dari 60.
Oke guys, sampai di sini dulu rumus Excelnya. Di video-video berikutnya akan kita bahas lagi untuk rumus-rumus yang lain. Jadi pastikan subscribe dan lonceng ya untuk mendapatkan video-video lainnya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.